Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca Arba'in min Kitab At-Tauhid lil Imam Ibn Khuzaimah. Hadis yang kelima, halaman 75. Qala al-Muntakhib hafizahullah, babu itsbatil ainain lillahi ta'ala wa qaulillahi ta'ala wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna' 'ala aini. Al-ayat at-tasi'ah wa 30 min surat At-Taha. Hadis dalil yang menetapkan Allah memiliki dua mata. Hadis atau dalil yang menetapkan Allah memiliki dua mata, dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku berikan kepadamu wahai Musa mahabbatan minni, cinta dariku, walitusna 'ala aini, dan supaya engkau dirawat, ya, 'ala aini, dalam pengawasanku. Surat Thaha ayat 39. Maknanya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan ayat Thaha 39 ini menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki mata. Qala al-haditsul khamis, hadis yang kelima. Qala al-Imam Ibn Khuzaimah safat nasnatain wa khamsin min kitab Tauhid, haddatsana Yahya ibn Hakim qala haddatsana Abdul Wahhab ibn Abdul Majid As-Saqafi qala haddatsana Ubaidullah an Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar itu memiliki dua murid senior yang terkenal. Satu adalah putra beliau, yaitu Salim, putra beliau, dan satu adalah maula, ya, bekas budak, namanya Nafi', ya. Makanya sering ketemu di sanad-sanad itu Nafi' dari Ibnu Umar, dari Salim dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakarul Masih ad-Dajjal baina dhahranay nas. Faqala ya ayuhan nas, inna rabbakum laisa bi'awar, walakinnal Masih ad-Dajjala a'waru ainihi al-yumna ka'annaha 'inabatun tafiyah. Dengan sanadnya Imam Ibnu Khuzaimah sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menuturkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam satu kali menceritakan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal itu, ya, secara bahasa artinya, ya, pendusta besar, ya, penipu ulung, pendusta besar, penipu ulung, itu Dajjal secara bahasa. Nama dia disebut Al-Masih, ya. Kenapa disebut Al-Masih? Fa'ilun bermakna maf'ul, artinya mamsuh, ya, mamsuhul ain al-yumna, ya, cacat matanya, makanya disebut Al-Masih, ya. Di Dajjal itu disebut Al-Masih karena dia cacat matanya, mamsuh, cacat, mamsuh artinya bahasa kita cacat, nggak bisa ngelihat, ya. Nabi SAW sedang bersabda tentang Al-Masih Dajjal di tengah-tengah para sahabatnya, ya. Ada sebuah athar yang menyebutkan bahwa kiamat itu nggak akan datang sampai para khatib sudah lupa dari mengingatkan manusia akan Dajjal, akan fitnah Dajjal di atas mimbar-mimbar mereka, ya.
Jadi godaan penyesatan ya, penyesatan yang dilakukan oleh Dajjal itu sangat-sangat besar, sehingga Nabi SAW juga mohon perlindungan ya, di setiap tasyahud akhir sebelum salam beliau mohon perlindungan dari 4 hal ya. Salah satunya mohon dilindungi dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, penyesatan ya Dajjal ya. Panjang cerita kalau bicara tentang Dajjal ya, barakallahu. Tapi asal antum mengetahui, Dajjal secara bahasa artinya penipu ulung, pendusta besar ya. Sedangkan Al-Masih itu artinya dia mamsuhul ain al-yumna, matanya cacat, tidak bisa ngelihat dengan jelas ya. Ada para ulama sudah mengumpulkan buku tentang Dajjal gitu ya, hadis-hadis tentang Dajjal. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum laisa bi'awara, sesungguhnya Tuhan kalian, Rabb kalian yang menciptakan kalian itu laisa bi'awar ya, tidak cacat matanya. Walakin al-Masih ad-Dajjal, akan tetapi Al-Masih ad-Dajjal itu a'waru ainihil yumna, cacat matanya yang kanan. Karena seakan-akan matanya Dajjal yang cacat itu ainabatun tofiyah, buah anggur yang kemerahan, menonjol kemerahan. Qala hadza haditsun sahih. Muntakhib mengatakan ini hadis yang sahih, rawatuhu thiqat, para perawinya terpercaya, akhrajahu Ahmad al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhum binahwihi. Syahid ya, kalimat pokok yang ada dalam hadis itu yang menjadi ya pendalilan, inna rabbakum laisa bi'awar, sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah cacat mata. Walakin al-Masih ad-Dajjal a'waru ainil yumna, beda dengan Dajjal. Dajjal itu dia ya mata kanannya cacat. Ini termasuk sifat manfiyah. Nabi SAW menafikan satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga menafikannya ya. Maksudul bab, pelajaran dari hadis ini, itsbatu sifatil ainain lillah ya. Ayat dan hadis ini menetapkan Allah memiliki 2 mata. Kama tsabata fil kitabi wa sunnah, sebagaimana hal itu telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Kita menetapkan Allah memiliki 2 mata min ghairi tahrif. Kita tidak merubahnya, merubah maknanya juga tidak. Wala ta'til, kita tidak mengingkari kalau Allah memiliki 2 mata. Min ghairi takyif, kita tidak menerka-nerka hakikat seperti apa mata Allah Subhanahu wa taala. Wala tamtsil, dan kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya ya, kita tidak menyerupakan mata Allah dengan mata makhluk. Wa jaa bayanu dzalika fi sahih Bukhari min hadits Abdullah bin Umar ya, penjelasan akan hal ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar, annahu qala dzukira ad-Dajjal inda Nabi sallallahu ya, disebut-sebut nama Dajjal di hadapan Nabi SAW. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, innallaha la yakhfa alaikum, sungguh Allah itu tidaklah samar buat kalian. Allah tidak samar buat kalian. Orang beriman itu sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laisa bi'awar, sungguh Allah itu tidak cacat mata, tidak buta. Wa asyara biyadihi ila ainihi, Nabi SAW ya ketika mengatakan sungguh Allah itu tidak buta, tidak cacat mata, dengan jari telunjuknya Nabi SAW menunjuk kepada mata beliau sendiri ya, untuk menegaskan bahwa benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu memiliki mata ya, bukan sekedar kiasan, tapi benar-benar Allah memiliki mata, sampai Nabi menunjuk mata beliau sendiri untuk ya menegaskan hal itu.
Wa inal masih dajjal, dan sungguhnya dajjal a'warul ainil yumna, cacat mata kanannya. Ka'anna ainahu inabatun tofiyah, matanya yang cacat itu seperti apa? Seperti buah anggur ya, menonjol yang merah. Faqaulu asyara biyadihi ila aini, dalam hadis itu Abdullah bin Umar menceritakan bahwa Nabi SAW menunjukkan dengan jarinya ya mata beliau sendiri, fi isyarah min nabiyina sallallahu alaihi wasallam ya. Ini pelajaran dari Nabi kita Muhammad SAW min itsbatil ainain li rabbih, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua mata ya. Wa nafil awari anhu, dan sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu ya menampik bahwa mata Allah Subhanahu wa taala itu buta atau cacat. Ya, wa ta'kid minhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi menunjuk ketika menyebut ya sesungguhnya Allah tidak buta, tidak cacat mata. Nabi menunjuk dengan jarinya ke kedua mata beliau. Ya, ini menegaskan annahuma ainan. Ya, bahwa mata Allah Subhanahu wa taala itu sepasang mata. Walaisa ainan wahidah, bukan satu mata. Ya, sepasang mata, bukan satu saja. Ya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki ya sepasang mata. Ya. Dan itu adalah sifat dzatiyah, sifat zat yang senantiasa melekat dalam diri Allah, tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala ya sedetik pun. Qala babu itsbatis sam'i wal basari lillahi subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menetapkan bahwa Allah memiliki pendengaran dan penglihatan subhanahu wa ta'ala. Al-haditsus sadis, hadis yang ke-6. Qala al-Imam Ibnu Khuzaimah fi safat 49 min kitab Tauhid. Haddatsana Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ya. Qala haddatsana Abdullah bin Yazid Al-Muqri. Ya, ada perawi julukannya Al-Muqri ya. Al-Muqri itu artinya dia ya seorang yang mengajar qiraah atau membacakan qiraat, atau dia yang membaca hadis di depan gurunya ya ketika majelis hadis. Qala haddatsana Harmalah bin Imran At-Tujibi an Abi Yunus Sulaim ibn Jubair maula Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dengan sanadnya Imam Ibnu Khuzaimah sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwa beliau mengatakan fi hadhil ayah, yakni Abu Hurairah berkata ya menjelaskan ayat ini, ayat 58 dari surat An-Nisa. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar menunaikan amanah kepada yang berhak, dan apabila kalian memutuskan hukum di antara manusia, agar kalian memutuskannya secara adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sungguhnya Allah itulah sebaik-baik pemberi peringatan dan nasihat kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ra'aitu, kata Abu Hurairah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadau ibhamahu ala udhunihi wa usbu'ahu allati taliha ala ainihi. Ketika Nabi SAW membaca ayat ini, innallaha kana sami'an basira, sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Aku melihat Rasulullah SAW meletakkan ibu jari beliau pada telinga beliau sendiri, dan ya meletakkan jari telunjuk beliau yang berada di sebelahnya ibu jari pada mata beliau sendiri.
Innallaha kana sami'an basira, ya. Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik. Aku melihat Rasulullah SAW melakukan hal itu. Ini sama dengan hari sebelumnya. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan sifat Allah Subhanahu wa taala, ada kadang beliau ingin mempertegas bahwa Allah benar-benar menyandang sifat tersebut, seperti tadi mata. Allah benar-benar memiliki sepasang mata, maka beliau menunjuk dengan jarinya, ya, mata beliau sendiri ketika memberitahu itu. Dan di sini ingin memberitahu benar-benar Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ya Nabi SAW ya, memberi isyarat, ya, ibu jarinya diletakkan di telinga, telunjuknya diletakkan di mata beliau. Bukan beliau menyerupakan, ya, penglihatan pendengaran Allah dengan penglihatan dan pendengaran beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasamiul basir, ya, hal ta'lamu lahu samiyya lam yakun lahu kufuwan ahad, ya. Tapi itu untuk menegaskan bahwa ya bukan sekedar kiasan, tapi benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu ya Maha mendengar dan Maha melihat, ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Maha melihat, maka segala apa yang kita perbuat, kita ucapkan, didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi balasan. Itu buah dari mengimani ya nama Allah As-Sami Al-Basir, ya, bahwa kita selalu waspada karena semua yang kita ucapkan, semua yang kita perbuat didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti Allah akan meminta pertanggungjawabannya dari kita, dan Allah akan memberi balasan kepada kita. Nasallahu alaihi wasallam. Adapun ayat An-Nisa 58 itu ayat yang membicarakan tentang kewajiban penguasa, kewajiban seorang penguasa ini menunaikan amanah, ya, dan memutuskan hukum secara adil. Menunaikan amanah dan memutuskan hukum secara apa? Adil, ya. Qala Muntahim hadza haditsun sahihun, ini hadis yang sahih, marwatuhu thiqat, para perawinya thiqah, akhrajahu Abu Dawud, sakata anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, wa sakata anhu, dan beliau tidak memberikan komentar, ya. Kata Imam Abu Dawud dalam suratnya kepada penduduk, kepada ahlus saghar, ya, wa masakattu anhu fahuwa salih, kata beliau, hadis yang tidak aku komentari derajatnya, maka itu hadis yang saleh, ya. Hadis yang saleh, para ulama multi tafsir, ada yang menafsirkan itu hadis yang hasan, ada yang menafsirkan itu hadis yang, intinya hadis yang saleh itu hadis yang apa? Diterima, layak untuk dijadikan dalil, ya. Wa Ibnu Hibban, diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, ya. Wa Tabrani wal Hakim musahahu, dan Al-Hakim mensahihkannya, ini dalam kitab Al-Mustadrak, ya. Asyahid, kalimat yang menjadi pokok dalil dari hadis ini, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadau ibhamahu ala udhunihi wa asba'ahu ala titaliha ala ainihi, ya. Abu Hurairah mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca innallaha kana sami'an basira, sungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan ibu jari pada telinga beliau sendiri dan meletakkan jari telunjuk yang di sebelah ibu jari itu pada mata beliau, untuk mempertegas bahwa benar-benar Allah itu As-Sami Al-Basir, ya. Di sini juga ada pelajaran bahwa, ya, Nabi SAW menafsirkan, ya,
ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang tafsirnya itu dengan qaul, dengan ucapan, kadang dengan praktek seperti ini, ya, dengan praktek seperti ini. Maksudul bab, pelajaran dari bab ini, isbatus sama' wal basar lillah. Ya, hadis ini menetapkan bahwa Allah memiliki pendengaran dan penglihatan. Kama tsabata fil kitab was sunnah, sebagaimana hal itu dalilnya banyak sekali dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tahrifin, kita menetapkan Allah memiliki penglihatan dan pendengaran tanpa kita merubah artinya, lafadznya, wala ta'til, tanpa kita mengingkarinya atau mengingkari sebagiannya. Min ghairi takyif, tanpa kita menerka-nerka seperti apa pendengaran dan penglihatan Allah azza wajalla. Wala tamtsil, dan tanpa kita menyerupakan pendengaran dan penglihatan Allah dengan pendengaran dan penglihatan makhluk, ya. Justru, ya, kita mengimaninya dan kita mengkhawatirkan, ya, kita mengimaninya dan kita mengkhawatirkan diri kita, karena artinya setiap gerak-gerik kita, ya, serahasia apapun itu didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dicatat oleh Allah, nanti akan diminta pertanggungjawaban jawab dan akan dibalas, ya, sesuai dengan amalan kita. Wallahu taala alam. Ya, hadis yang ke-5 dan ke-6 insyaallah kita lanjutkan hadis yang ke-7 dan seterusnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.